Ya, kalau kita punya masalah, kita harus cari jalan ke dalam, bukan keluar. Karena persoalan itu ada dalam diri kita. Paham ya? Bukan di luar, tetapi ada dalam diri kita. Contoh yang simpel saja. Kalau ibu-ibu goreng iwak asin, taruh di atas meja, ya, kemudian tidak ditutup, lalu kucing lewat, ya, sing salah siapa? Oh, kucing. Itu keluar namanya apa? Sing salah siapa? Kita, gitu loh. Bukan kucing. Kucing doyan ikan asin, tidak bisa disalahkan. Ya, lewat di bawah meja bau penciumannya, gitu loh. Dia naik ke atas meja mumpung, bukan lagi mumpung kucing itu, karena memang dia suka ikan asin. Jadi sebenarnya yang salah dalam apa luar? Masalah apapun dalam kehidupan kita berumah tangga, kasusnya bukan luar masa tapi dalam sendiri. Coba contoh kasus apa yang Bapak alami mesti muncul dari dalam cara menyikapi. Kita duduk di depan rumah, tiba-tiba ada ayam lewat atau ada kucing lewat, gitu ya. Kita merasa terganggu, ngambil sapu, bus. Ya. Masalah di siapa? Di kita, gitu. Maka kalau kita kepingin benar ketika punya masalah, maka cari jalan ke dalam, perbaiki diri kita. Maka kenapa Allah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib kalian sampai kalian merubah dari dalam diri kamu. Ya, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari diri kamu. Itu An-Nisa itu, surat An-Nisa. Artinya apa? Nata diri, termasuk orang-orang kafir ini. Jadi bukan masalah luar dalam dirinya, tapi masalah dalam dirinya. Maka Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah tutup hati yang dimiliki oleh orang tersebut, Allah tutup mata orang yang dimaksud dalam ayat tersebut, Allah tutup telinga orang yang dimaksud dalam ayat tersebut, sehingga dia tidak mengenal kebenaran. Maka kalau kita kepingin memperbaiki diri kita, mulailah dari dalam. Ya, sholat khusyuk itu dari dalam apa dari luar? Dari dalam. Puasa dengan benar itu dari dalam apa dari luar? Dari dalam. Haji mabrur itu dari dalam apa dari luar? Keluarga sakinah itu dari dalam apa dari luar? Dari dalam. Paham ya Bapak dan Ibu? Nah, ini saya sedikit bicara tentang al-kafirun. Kafir itu ternyata tertutup apanya? Hatinya, matanya dan lain sebagainya. Itu yang pertama yang saya tegaskan. Yang kedua, ya, cerita ayat ini adalah sebuah penegasan tentang agama. Jadi agama yang benar adalah agama yang memiliki keyakinan, ya, yang benar kepada Zat Pencipta. Dulu pernah sampaikan di sini, ya, ada orang yang mengatakan bahwasanya agama ini kan sama semua. Apa yang saya sampaikan di sini? 3 kriteria baru boleh kita mengatakan agama itu sama. Ya, 1 perilaku. Ya, perilaku. Nah, kalau perilakunya bagus, belum tentu agamanya sama, baik walaupun beda agama. Ya. Kenapa? Ada yang kedua, cara dia beribadah. Ya, lihat cara dia beribadah. Kalau beda, maka agama yang diyakini mesti beda. Dan yang ketiga adalah tentang ketuhanan. Nah, maka sesungguhnya agama itu tidak sama. Islam yang paling benar
di sisi Allah karena jelas ketuhanannya, jelas cara beribadahnya, dan jelas perilaku yang muncul. Bisa jadi Nasrani dan Yahudi perilakunya sama, tapi cara beribadahnya beda. Jadi artinya tidak bisa dikatakan agamanya menjadi agama sama karena cara beribadahnya itu beda. Ya, bisa jadi mungkin, ya perilakunya sama, cara beribadahnya beda, tapi ketauhidannya yang nyeleweng, belum tentu bisa dikatakan sama. Misalkan orang musyrik orangnya baik, dia sholat, tapi tidak yakin kepada Allah, masih mendoakan Allah, jadi belum tentu dia punya agama yang sama dengan kita. Maka ketentuannya kalau orang musyrik maka pastinya ada di neraka, apalagi yang beda ya secara menyeluruh. Nah, jadi dalam surat ini Allah kepingin menegaskan bahwasanya ketauhidan itu pasti sifatnya, dia tidak bisa bercampur aduk, bahasa seperti itu. Nah itu kita lanjutkan waktu. Oke, ini terjemahnya. Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baik, ini asbabun nuzulnya ya, saya percepat ya. Jadi diriwayatkan bahwasanya dulu Rasul pernah didatangi oleh kelompok kaum Quraisy ya, kepingin dia hidup damai dengan cara apa? Memberikan tawaran-tawaran menarik kepada Rasulullah ya, tawaran istri, tawaran harta, tawaran jabatan, dan seterusnya ditawarkan kepada Rasul agar ya tidak mengecam apa yang diyakini nenek moyang, atau ada tawaran lain, sesekali bokyao, hai Rasul, engkau menyembah apa yang aku sembah ya, pada tahun yang lain lagi aku akan menyembah apa yang Rasul engkau sembah. Nah, tawaran ini ya sempat membingungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul menunggu turunnya jawaban wahyu. Turunlah wahyu ini untuk memberikan ketegasan kepada Rasul. Hai Rasul, katakan kepada siapa? Kaum Quraisy, la a'budu ma ta'budun ya, aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah, sampai seterusnya. Di akhir ayat mengatakan lakum dinukum waliyadin. Nah, itu secara sejarah bagaimana asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun. Nah, ini pelajarannya ya. Yang pertama ya, kita memastikan bahwa orang kafir memiliki sifat yang menutup diri dari kebenaran atau mengingkari nikmat-nikmat Allah. Contoh, saya ambilkan dari surat Al-Baqarah ayat 26 ya. Perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Jadi Allah cerita ini, Allah tidak malu menciptakan perumpamaan berupa nyamuk. Dan apa yang lebih rendah dari nyamuk, atau fa'amal lazina amanu, adapun orang beriman terhadap nyamuk itu mengaku bahwa inilah kebenaran yang Allah ciptakan, ini adalah benar-benar makhluk Allah. Sementara orang kafir mengatakan ya, ngapain Allah ciptakan nyamuk, sesuatu yang kecil, sesuatu yang hina-hina ini, untuk apa? Kata orang-orang kafir, alias sikap meragukan, sikap mengingkari, sikap meremehkan. Itu bagian dari ciri-ciri orang kafir. Jadi hati-hati. Yudhillu bi katsiran, ternyata Allah ciptakan itu untuk ngetes. Ya, siapa di antara orang-orang itu yang tersesat? Siapa di antara orang-orang itu yang mendapatkan hidayah, meyakini bahwa nyamuk itu adalah ciptaan Allah. Jadi peringatan buat kita ini ya,
peringatan buat kita apa? Jangan meremehkan makhluk Allah, jangan meremehkan aturan-aturan Allah, jangan meremehkan segala bentuk kebenaran yang Allah dan Rasul sampaikan. Contoh sederhana lah, ketika Rasul Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah, tetapi oleh kita, ya, yang sering terjadi selama ini, dibuat model kartun, dibuat warna-warna itu dalam bentuk penghinaan, maka itu adalah bagian-bagian daripada kekufuran. Maka jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian, ya, meremehkan segala apa yang Allah dan Rasul muliakan. Sederhananya begini, misalkan nih ada bendera bertuliskan Allahu la ilaha illallah atau Asmaul Husna, ya, lalu kita perlakukan dengan tidak mulia, misalkan jadi serbet, jadi apa, itu sudah bagian daripada ciri khas kita ini meremehkan atas kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian misalkan kebiasaan kita kalau cekel HP, gawa HP ke kamar mandi, ujuk-ujuk ada WA masuk, Allah. Hati-hati tuh, ya. Itu perbuatan-perbuatan yang setidaknya meremehkan bahasanya, ya, meremehkan dan seterusnya. Nah, kalau Anda mau buat nada dering, ya jangan seperti itulah, ya. Jadi kayaknya sok-sok jadi kelihatan alim mungkin, ya. Oh, MS masuk, Allahu Akbar. Nah, jangan membuat sesuatu yang merusak kemuliaan yang Allah muliakan. Ini contohnya. Kemudian, ya, kafir karena tidak mau patuh hukum. Ya, kafir karena tidak mau patuh hukum. Lihat ayatnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini tegas Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ini sering diperdebatkan. Lah, bagaimana kalau saya tinggal di Indonesia, ada undang-undang atau ada pertanyaan, Pak Gos, nggak pakai helm, itu sakjane melanggar dosa atau tidak? Nggak pakai helm, ya, sekarang kan lagi zaman itu, ya, lagi zamannya apa? Ya, pakai kamera itu. Nggak pakai helm itu dosa. Hah? Tidak dosa. Oke, benar, ya, tidak dosa. Ayat ini Bapak dan Ibu, ya, dalam konsep Islam tata hukum itu berlakunya harus bertahap. Di Indonesia ini ada aturan-aturan sudah menggunakan prinsip-prinsip Islam seperti undang-undang perkawinan, itu mutlak harus kita taati. Tapi ada juga undang-undang yang memang tidak diatur dalam Al-Quran, ya. Cuman ada prinsip di sana. Helm itu dalam prinsip hukum Islam menjaga keselamatan diri itu hukumnya apa? Wajib. Nah, pertanyaan saya, dengan orang tidak pakai helm, ya, keselamatan diri bisa terjaga apa tidak? Pertanyaan saya, dengan tidak pakai helm orang naik motor, ya, keselamatan diri kita terancam apa tidak? Terancam. Kalau terancam. Iya, kalau terancam, iya. Kalau tidak terancam, tidak masalah. Cuman bagaimana kita dalam Islam ini diperintah untuk menjaga keselamatan diri kita. Jadi kalau ada undang-undang naik kendaraan kudu nggo helm, itu sesuai dengan prinsip Islam. Maka dari itu, yuk, nih jangan gara-gara ndak ada dalil pastinya, ya. Oh, aku ora usah helm. Ini yang harus kita pahami. Jadi Islam itu ada yang teknis,
teknis, ada yang sifatnya prinsip. Dan dua-duanya harus kita pahami. Ketika kita bicara muamalah, yang dilihat adalah prinsip-prinsip hukumnya. Menjaga keselamatan, menjaga sehatnya akal. Nah, itu yang harus kita lihat, ya. Sehingga ketika ada pertanyaan, kalau pakai helm dosa apa enggak, ya kembali kepada aturan yang sedang kita lakukan. Kalau dari sini ke sana sih dari rumah ke rumah sih tidak masalah, tapi kalau sudah di jalan raya itu menjadi perhatian kita. Ya, sebaiknya mengikuti aturan yang ada dalam rangka untuk keselamatan diri kita, dapat pahala kita. Ya, karena kita berusaha untuk menjaga keselamatan diri kita. Kemudian yang tidak boleh ditaati itu apa? Ya, Rasul mengatakan la ta'ata fi maksiatil khaliq. Boleh kita menentang aturan-aturan yang ada selama aturan-aturan tadi mengajak kepada maksiat kepada Allah. Contoh, undang-undang LGBT. Ya. Itu kalau diresmikan dan kita diam doang, ya, dosa kita. Maka kita harus berani mengatakan, ya, kalau undang-undang itu bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul yang sudah pasti, ya, mari kita sampaikan kebenaran dengan pola-pola yang terbaik tentunya. Ya, lah bagaimana itu pencuri kok jadi penjara apa tidak melanggar? Lihat falsafah atau pola pikir penjara itu untuk apa? Potong tangan itu untuk apa? Potong tangan agar dia tidak mencuri. Penjara, ya, membuat kapok sehingga dia tidak mencuri lagi. Ini bahasa hukumnya, falsafah hukumnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi selama undang-undang itu ya tidak mengajak kepada kemaksiatan khaliq, ya menjadi bagian daripada kita untuk mentaati. Tetapi ketika undang-undang itu mengajak kepada kemaksiatan khaliq, maka kita harus berani untuk mengatakan yang benar. Paham ya Bapak dan Ibu? Ya, jadi kafir kalau kita ya tadi menolak adanya hukum-hukum Allah. Kemudian yang kedua, konsekuensi ya yang diterima orang kafir di akhirat akan mendapatkan azab dan gugurnya amal kebaikan. Jadi prinsipnya Bapak dan Ibu ya, ketika ada orang kafir di muka bumi ini perilakunya baik ya, suka menolong orang, menurut Allah itu tidak mendapatkan balasan kebaikan di akhirat. Ya, kebaikan yang dia lakukan menjadi gugur. Kenapa? Ya, karena tidak ada iman dalam dirinya. Kita bisa lihat Ali Imran ayat 56. Ya. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ya, adapun orang-orang kafir maka akan aku azab, kata Allah ya. Mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedangkan mereka tidak memperoleh penolong. Ini yang harus kita pahami dan yakini ya, karena Allah yang menyatakan. Nah, lihat ya, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna azabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Perhatikan kenapa Allah memberikan azab kepada mereka ya di hari akhir, dikarenakan ketika dia hidup di dunia dia sudah menghabiskan menggunakan apa yang Allah berikan untuk kesenangan yang sifatnya duniawi saja ya. Nah ini sebab. Jadi bukan berarti ketika Allah menciptakan neraka Allah rahmannya hilang, enggak.
Justru Allah ketika menciptakan akhirat dalam rangka untuk menunjukkan keadilan Allah selama ini. Ketika orang diberi lalu bertanggung jawab, maka Allah akan berikan surga. Ketika orang diberi lalu dia tidak bertanggung jawab, maka neraka menjadi bagian yang pasti buat dia. Di sanalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak punya sifat Rahman dan Rahim. Itu yang harus kita pahami. Ya, jadi karena kesombongan yang mereka lakukan di muka bumi ini. Kenapa sombong? Karena dia tidak mau berterima kasih. Ya, bentuk terima kasih yang terbaik apa? Beribadah kepada Allah. Jadi orang yang malas beribadah berarti dia sudah punya bibit-bibit kesombongan dalam dirinya. Sekali lagi, orang yang malas-malasan beribadah, malas-malasan zikir, malas-malasan baca Quran, itu tandanya ada bibit-bibit kesombongan dalam dirinya. Jadi hati-hati, ya. Jadi hati-hati buat kita. Baik, berikutnya. Yang ketiga, dalam perkara akidah tidak ada kompromi dan tidak boleh ada pencampur bauran dalam ibadah. Saya ambilkan surat Baqarah ayat 257. Begini, ya, orang beriman vs orang kafir. Jadi Allah katakan, ya, orang beriman, Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Ya, yukhrijuhum, dengan imannya itu Allah mengeluarkan mereka dari kezuluman, dari kezaliman, dari kegelapan, ilan nur, menuju cahaya, ya, dari gelap menuju terang, dari tidak tahu menuju tahu. Ya, coba bayangkan kalau nenek moyang kita dulu tidak mengenal Islam, maka yang terjadi apa? Ya, animisme, dinamisme dan seterusnya. Tapi Islam datang, ya, memberikan kabar pengetahuan bahwa yang patut layak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan apa? Wallazina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Adapun orang-orang kafir, pelindungnya adalah taghut. Ya, bisa setan, bisa manusia, ya, bisa jabatan kekuasaan, ya, nah, bisa yukhrijuhum minan nur ila zulumat, di mana itu semua akan menjadikan mereka keluar dari cahaya menuju kegelapan, dari kebenaran menuju kezaliman dan seterusnya. Jadi kufur kita, tertutup diri kita ini dari kebenaran, akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang merugi. Ulaika ashabun nar. Ya, mereka itu adalah ashabun nar, ya, penduduk neraka. Hum fiha khalidun, mereka ada kekal di dalamnya. Nah, jadi ayat surat Al-Kafirun itu bicara tentang ini, ketegasan. Tinggal Anda milih mau jadi orang beriman atau mau jadi orang kafir. Ya, kalau menjadi orang beriman, Anda akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Sedangkan kalau Anda menjadi pilih kafir, Anda akan mendapatkan keburukan. Standarnya apa? Bukan dunia, standarnya akhirat. Ya, standarnya apa? Akhirat, bukan dunia. Karena kalau masih dunia, itu adalah cobaan buat kita. Ya, itu adalah apa? Cobaan. Jadi standarnya adalah akhirat. Nah, perhatikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanan bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ayat ini menarik. Ya, ini adalah cara mengukur apakah diri kita ini selama ini merasa aman, ya, merasa nyaman, merasa bahagia dalam kehidupan. Nah, tolak ukurnya ini. Ya. Jadi orang beriman yang tidak mencampur baukan keimanannya dengan zulm,
kezaliman, syirik, kekufuran. Jadi kafir itu masuk bagian daripada orang-orang kafir ya. Orang musyrik itu bagian dari orang-orang kafir ya. Ulaika lahumul amnu, maka baginya itu ada kehidupan yang aman, nyaman, dan mereka adalah orang-orang yang hidupnya terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini Bapak dan Ibu, orang yang nyaman itu adalah orang yang tidak punya rasa sedih terhadap masa lalu dan dia tidak pernah takut terhadap masa depan. Itu standarnya. Kalau kita masih punya pikiran masa lalu dan membuat kita menjadi sedih, hati-hati ya, kita keimanannya masih diragukan ya. Contoh sederhana beginilah. Maaf, ini kemarin saya mendapatkan 2 kali musibah ya, berturut-turut. Ibu kandung meninggal, jarak 10 hari ibu marah sepuh meninggal ya. Kalau kondisi saya sekarang bersedih terus meninggalnya, berarti keimanan saya masih dipertanyakan. Jadi orang yang imannya baik adalah orang yang masa lalu dia tidak, yang sudah lewat dia tidak menjadikan kesedihan yang berkepanjangan, termasuk masa depan. Ya, dia tidak takut. Nah, maka kalau kita dua-duanya kok masih kadang-kadang muncul, berarti keimanan kita yang harus kita perbaiki. Nah, ini menjadi catatan sederhana. Jadi luar biasa, keimanan itu memang menjadikan pemisah antara bahagia atau tidak. Kata kuncinya itu. Nah, semua itu ada dalam diri kita. Ya, maka tadi saya katakan, kalau kita punya masalah, cari jalan ke dalam, bukan ke itu yang harusnya kita lakukan. Monggo masih ada waktu kita tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Dari Ibu dulu jangan pakai ada yang tanya ya. Ini Bapak ini wajib bertanya dari orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Taubah itu disebutkan orang kafir itu najis, Ustaz. Itu najisnya yang bagaimana? Apa najis kalau dipegang? Apa najis akidahnya? Penjelasannya. Makasih Bapak, bagus pertanyaannya. Jadi yang dimaksud para mufassir memahami itu sebagai najis hukmi, jadi secara akidah Pak. Jadi secara akidah orang-orang kafir itu memang tidak boleh ya, tidak boleh berbaur atau hadir di masjid ya. Jadi tidak boleh orang-orang kafir itu hadir di masjid secara akidah ya, tapi secara fisik ya boleh-boleh saja ya, cuma secara akidah tidak layak dia masuk ke dalam masjid ya. Jadi contoh sederhana begini, di Masjidil Haram itu jangan dikira bahwa Pak kalau tukang servis itu muslim semua. Ada yang non muslim tukang servis karena keahlian dia gitu. Jadi maksudnya adalah najis secara akidah. Jadi tidak layak mereka misalkan isi tausiah, tidak layak ya. Tapi secara fisik karena dia dibutuhkan mungkin keahliannya secara fisik ya, bukan secara bukan secara akidah. Jadi itu yang dimaksud. Jadi najis secara akidah ya, bukan secara fisik. Cukup jelas ya. Baik, masih ada waktu, disilakan kalau ada pertanyaan. Ibu, ada kepinginan ada suaranya ibu yang bertanya. Ada nggak Bu? Nggak dari mana? Enggak. Dari sini. Oh ya, dari ibu yang di sini. Ibu ada yang mau bertanya? Masuk ada. Ada masalah? Kata beli apa? Terserah masuk. Sudah masuk. Bisa saya doakan Bapak dan Ibu selalu diberi sehat, ditambah
ibadahnya menjadi bertumbuh, dan kami berharap berdoa kepada Allah semoga Bapak dan Ibu bisa ketemu Ramadan tahun ini, bisa mengisi dengan secara maksimal, dan kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, pasangan-pasangan kita juga soleh dan solihah bisa menemani kita di surga, dan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, dan masih diharapkan bisa misi kita besok. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima